Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Richard Afandi, praktisi parenting, trainer grafologi Porsche nomor satu di Indonesia. Dan hari ini saya bersama rekan saya yang luar biasa gitu ya. Rekan saya yaitu Mas Wahyu Agung Setiawan. Ya, selamat pagi Mas Agung. Ya, Selamat Mas pagi, Agung. Put. Iya, selamat pagi. Luar biasa. Ini orang yang luar biasa nih. Hari ini mau untuk sharing Alhamdulillah. dengan kita semua gitu ya. Nah, hari ini kita ada tema yang luar biasa yaitu tentang mendidik anak bermental juara. Nah, ini menarik nih. Jadi di era new normal ini sebenarnya kesempatan orang tua itu lebih banyak bersama anak gitu ya. Dan kita bisa melihat potensi anak. Dan disinilah kesempatan kita untuk mengajarkannya untuk menjadi seorang yang bermental juara. Nah, salah satu rekan saya ini gitu ya, Mas Wahyu ini, beliau juga adalah seorang atlet gitu ya. Dulunya adalah atlet nasional dari Indonesia yang luar biasa sampai dapat prestasi yang mendunia juga gitu ya. Dan hari ini akan sharing juga karena anak-anaknya juga ternyata mengikuti jejaknya juga jadi juara juga gitu ya, luar biasa. Oke, Mas Wahyu Agung sudah siap untuk sharing hari ini? Siap, Put. Allah. Oke, insya Allah ya. Saya perkenalkan dulu Mas Wahyu Agung yang akan bercerita, akan sharing hari ini. Ini profil beliau. Jadi beliau namanya Wahyu Agung Setiawan, lahir di Jakarta 5 sorry, ya Mei ya, 2 Mei ya, 2 Mei Oke. 1976. Nah, jobnya saat ini bekerja sebagai CEO dan founder Isola Sport. Nah, jadi Isola Sport ini menyediakan berbagai macam peralatan olahraga ya, betul ya Mas Wahyu? Terutama Ya, terutama uh, badminton. di badminton ya. Dan beliau juga ini seorang coach juga gitu ya. Dan nah ini hati-hati nih, beliau ini ahli hipnotis juga ternyata ya. Dan spesialisasinya adalah hipnosport gitu ya, keren ya. Jadi jarang loh hipnosport di Indonesia ini. Jadi beliau salah satu praktisi yang langka sebenarnya, mengajarkan hipnosis khusus di bidang olahraga ya, betul Mas Wahyu ya. Iya. Dan beliau seorang ex pemain nasional bulu tangkis Indonesia. Jadi uh, beliau di pelatnas itu dari 1997 sampai 2003, cukup lama ya. Dan meraih peringkat 6 dunia bulu tangkis di mix double. Wah, luar biasa. Dan tahun 98 juga dapat medali emas SEA Games. Wah, keren nih. Jadi ini yang akan menjelaskan ini memang benar-benar expert nih orang, memang akan menjelaskan tentang bagaimana bermental juara yang sebenarnya gitu ya. Ini istri beliau namanya Indar Indarti Isoliana gitu ya. Nah, ini jadi inspirasi juga untuk membuat brand nama dari Isola Sport ya. Dan ayah dari 2 anak, yaitu yang pertama Alif Atala Juan Setiawan, yang kedua adalah Bagas Al-Akbar Setiawan. Nah, itu kurang lebih tentang Mas Wahyu. Nah, ini ada beberapa portofolio, nanti boleh dijelaskan oleh Mas Wahyu ya. Nah, ini, Pak, ini keren banget nih Mas Wahyu nih. Ini lagi di mana ini? Waduh, Itu namanya. lagi di Eropa ya, yang ini lagi diajak main ski di Jerman itu sama Oh, salah satu keren. distributor kita dulu yang di Oke. ini promosi juga tuh di Prancis tuh. Waduh. Jadi dulu itu Pas dalam rangka jalan-jalan apa lah. nih? Dalam rangka apa namanya, atlet atau kompetisi atau dalam rangka yang lain ini? Ini lebih ke promosi brand lah gitu. Jadi dalam rangka bisnis sih, lebih ke bisnis. Oke. Wah, jadi sambil atlet dulu sambil bisnis juga ya? Iya, jadi Keren, keren, keren. setelah lepas dari atlet, kita bisnisnya di bidang yang sama gitu, di bidang olahraga badminton. Sampai sekarang juga masih bisnisnya itu juga, di bidang olahraga badminton. Oke, keren, 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 keren. Jadi Nah, ini, jalannya badminton lah. iya luar biasa. Jiwanya memang jiwa badminton sejati gitu ya. Ini lagi di mana ini? Ini kayaknya saya kenal ini atlet juga ya, yang samping Mas Wahyu ya. Iya, ini dulu saya berpartner sama ini ya, Haryanto Arbi ya, jalanin Oke. ya ini, brand badminton ini. Ini lagi di pabrik sepatu waktu itu. Oh, jadi macam-macam ya. Selain kalau yang saya tahu kan raket aja ya kalau badminton. Ternyata ada banyak aksesoris yang lain juga ya. Sepatunya Banyak, khusus ini Put. ya? Kita dulu, sepatunya untuk badminton ya kan, terus
kita juga sampai jual karpetnya juga, Wah, keren. lapangan badminton, terus ya shuttlecock apa gitu, semua kita kerjain sih gitu untuk yang badminton semua. Keren, 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 keren. Oke. Ini juga masuk ke website juga ya, di media sosial juga ada ya. Oke. Udah lama Nah, juga. ini Fly Power. Oh, ini ada Mas Wahyu di sini nih. Ini merek Ya yang ini dulu ya. waktu di Eropa itu, ya Oh ini iya, iya, jadi iya. lagi itu kita promosi di Belanda, Jerman, sama Prancis. Oke, keren, 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 keren. Ini yang saya lihat ini atlet-atlet yang terkenal semua ini ya di zaman saya waktu masih kecil ini. Tapi ini juara dunia Iya itu semua ini. sempat dikontrak, sempat dikontrak sama ini pemain yang pernah dikontrak lah. Oke, keren, keren. Jadi atlet itu nggak cuman bisa dapat medali ya, tapi banyak juga penghasilan juga ya. Salah satunya ngendorse juga kayak gini ya. Iya, kalau kita Oke. udah juara-juara kan pasti kan produk-produk kan tuh juga pada mau mengendorse gitu, Coach. Apalagi sekarang zaman Oke. sekarang ya, musim Iya, banget betul, itu kan betul. endorse gitu kan. Iya, keren-keren. Ini benar zaman dulu ya, tapi zaman dulu udah keren banget ya. Lu atlet itu udah Iya, banyak ini eh, ya. Jadi ini teman-teman iya ternyata atlet tuh enak. ternyata jadi juara itu enak gitu ya, nggak cuma secara dapat piala, dapat medali aja, tapi ada juga penghasilan di luar itu ya. Iya, Coach. Enak banget kalau jadi atlet tuh. Kalau bisa jadi juara udah. Keren, keren, keren. Oke, ini juga di salah satu media ya, di koran ya. Iya, di Sabah ini, Coach. Di Malaysia ya, luar biasa. Oke, ini juga ada lagi nih badminton, Kinabalu juga di Malaysia ya ini ya. Iya, kita friendly game begitu. Oke, nah ini sisi lain ini kayaknya nih. Ini lagi di Madinah ini kayaknya nih ya. Sama teman-teman komunitas. Oke. Oke, kita masuk ke materinya hari ini nih ya. Kita sharing-sharing. Ini Ini uh, alhamdulillah. Gitu. gimana Mas Wahyu kira-kira tentang mental juara ini? Apa sih yang kira-kira Mas Wahyu hal yang membuat Mas Wahyu itu pengen jadi juara waktu dulu waktu kecil gitu? Boleh diceritakan nggak sedikit tentang juara ini, mental juara ini? Boleh, Coach. Nih, jadi saya sharing sedikit ya. Jadi, saya itu main badminton itu dari umur 8 tahun, Coach. Oh, Dari 8 umur tahun, 8 kecil banget tahun, ya. itu saya kenal badminton, ya dan itu langsung sepertinya kan jatuh cinta lah gitu loh, Coach. Ya, Sama oke. olahraga badminton tuh seneng banget gitu loh. Nah, terus sama mama saya ya, itu diikutin klub gitu loh, Coach. Di tahun Oke. 84 lah waktu itu kan. Nah, tahun itu juga udah mulai ikut gitu loh. Kalah sih kita waktu itu pertama kali bertanding itu saya kalah gitu kan. Setelah Oke. berapa lama latihan gitu kan, terus ikut pertandingan Jakarta Timur waktu itu kalah lah gitu loh. Nah tapi dari kalah itu tuh saya tuh jadi tahu gitu loh. Oh kalau bertanding tuh seperti kayak begini ya. Ada rasa deg-degannya, ada rasa takutnya, ada rasa Oke. ininya gitu loh, ya kan? Ternyata tuh dari itu semua pelatih saya tuh juga ngomong gitu loh. Jadi kalau kita mau pertandingan itu, kita pertama kali tuh kita harus punya pikiran tuh untuk kita tuh bisa jadi juara gitu loh. Keren positif ya. Pertama kali itu kita mesti setting itu loh, di setting dulu tuh pikirannya itu untuk bisa jadi juara gitu loh, sebelum menghadapi pertandingan itu. Nah dari situ pelatih saya juga ngomong, nah untuk jadi juara itu kita harus ada persiapannya, yaitu harus latihan gitu loh. Jadi orang itu nggak semerta-merta itu ikut pertandingan terus langsung juara gitu loh. Ada proses ya. Halo, Nah, dari cek. sparring itu, halo? Ya, ya. Ya, jadi harus Ya, jadi kita harus tuh ada tetap ada proses lah gitu loh, Coach. Sebelumnya itulah gitu loh. Dari latihan, sparring, apa gitu kan. Gitu. Oke. Keren, keren, keren.
Jadi ketika memulai itu nggak langsung menang ya, ternyata malah justru dari kekalahan mulainya ya. Mulai dari Dari ke, kalah dulu, Coach. eh, Iya. dari Dari kalah cuman kekalahan itulah jadi kita belajar. belajar ya. Jadi kalau orang kalah itu biasanya mentalnya malah saya nggak bisa. Tapi ini hebatnya Mas Wahyu ini dia langsung berpikir bahwa wah ini kesempatan buat saya untuk berlatih supaya lebih baik lagi gitu ya. Iya, itu benar, Coach. Emang Oke. begitu gitu, Coach. Dan support sistemnya juga mendukung ya. Jadi orang tua mendukung Mas Wahyu untuk menemukan bakatnya ya waktu itu ya. Ya, orang tua saya itu mendukung penuh ke Keren saya keren. gitu. Jadi pada waktu lulus SMP itu saya setelah pernah satu kali itu juara tuh sebelum lulus SMP itu kan juara Mm-mm. di Jakarta Timur itu kan. Lagi itu juara satu single gitu loh. Nah itu tuh baru ngerti juga tuh Kut. Sekarang itu Hmm. misalnya setelah saya belajar hipnosis ini ya kan bahwa itu Mm-mm. dulu saya tuh pernah ngalamin juga itu Kut yang dibilang namanya ngetrans gitu Kut. Oh ya trends ya. Jadi ngetrans itu jadi kali waktu itu lagi pas mau pertandingan itu di Jakarta Timur itu kan seminggu sebelum pertandingan itu saya ada latihan gitu loh. Dalam Mm-mm. latihan itu kan saya kan biasanya kan selalu naik bis kota tuh Coach. Mm. Di dalam bis kota itu tuh saya sering kali tuh udah menghayal gitu loh Coach. Udah memikirkan Oke. gitu Coach. Bahwasanya tuh wah saya nanti saya jadi juara gitu loh Coach. Visualisasi ya namanya ya keren ya. Ya kualifikasi Coach. Oh, nah Keren keren itu udah umur gitu ya SMP itu ya. itu SMP tuh Coach. Nah jadi Ah, pada satu hari itu ya saya tuh benar-benar kalau yang saya pahami sekarang itu istilah itu ngetrans itu dalam gitu loh Coach. Wah Jadi keren saya keren keren. turun dari bis itu, ditanya ini di bis itu saya udah menghayal gitu loh. Wah saya tuh apa nanti pertandingan tuh mau ketama Juara gitu ya. kebetulan lagi itu udah ada jadwalnya gitu Ah, kan. Jadi tahu gitu loh lawan siapa tuh udah tahu gitu loh. ah. Pertama lawannya siapa, nanti kalau menang lawan siapa ini. Nah pada hari itu udah masuk gitu loh coach di pikiran saya gitu. Oh nanti saya lawan ini lawan ini. Keren 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 Di keren. situ tuh udah ngayal gitu kan coach. Iya 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 iya. di situ udah ngayal. Begitu turun bis coach itu Ah, hayalan itu tuh masih jalan terus gitu di pikiran saya gitu loh coach. Masih terus oke. gitu coach. Sampai sekali waktu pas saya nyebrang jalan itu coach, saya tuh nggak sadar bahwasanya tuh saya nyebrang jalan tuh lampu merah Pas nyala itu ya. udah hijau gitu loh coach. Oh udah Oh, hijau. udah nyala hijau gitu loh. Jadi pas saya jalan gitu, saya nabrak mobil coach, jatuh di tengah Waduh jalan. waduh 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 waduh. Jatuh Ada. kan, jatuh kan. Harus itu kan sadar kan tuh coach, sadar itu Ah, buru-buru kan malu gitu kan. Nah tapi hikmahnya itu pas pertandingan itu waktu itu jadi seminggu kemudian 2 minggu kemudian itu pas itu saya juara itu coach. keren Jadi itu keren keren juara keren keren. bilangnya juara remaja B gitu. Jadi di Tuh. Nah usia jadi sebenarnya ya ya keren 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 keren. Jadi di usia berarti usia SMP ya. Itu udah mulai ngelakuin yang namanya visualisasi ya. SMP itu coach. Nah lepas dari Oke. juara itu, pas lepas dari juara remaja B itu, mama saya tuh nanya, Gung kamu mau sekolah apa mau main badminton? Dia bilang gitu kan. Hmm. Terus jawabannya? Nah terus saya bilang, saya main badminton aja. Saya bilang saya main badminton aja mah udahlah nggak usah sekolah gitu loh. Padahal waktu itu saya di SMP itu juga termasuk yang lumayan bagus prestasi Prestasi akademiknya coach. akademiknya ya. Saya tuh Oke ranking oke. satu sama ranking 2 gitu loh. Oh, oh. Wah keren 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 Makanya keren. mama saya kaget juga. Ah, itu dilema banget kalau jadi orang tua ya. Satu sisi Dilema itu memang pendidikan, orang tua saya. Oh, oh. iya pendidikan itu penting Oh. gitu ya. Tapi ketika orang kita ngelihat anak kita pengen jadi sesuatu itu juga salah satu pikiran kita juga ya. Oke oke Iya, oke. nah itu ternyata pada waktu itu tuh saya emang udah di pikiran itu untuk apa jadi juara gitu. Artinya jadi juara itu juara aja di bulu tangkis gitu loh, Coach. Keren Lebih keren. Jadi mikirnya ke sana gitu loh. Jadi ada milihnya ke udah sana gitu berpikir loh. jauh ya. Berpikir udah Iya. bertahun-tahun ke depan gitu ya. Keren keren Iya, keren. Coach. Nah, Oke itu mantap mantap. Mantap. jadi itu kalau sekarang ini saya tuh ngalamin sendiri juga, Coach, sebagai orang tua, Coach. Waktu Nah,
anak saya mau lulus SD itu, sebenarnya anak Hmm, saya ini kan senang badminton juga nih. Mungkin kan karena hmm, dari kecil kan suka saya bawa ke lapangan badminton kan, sejak oke, saya main atau gimana. Akhirnya dia ya suka main ya. badminton, dan anak saya yang gede ini, yang dua-duanya sih sebenarnya sih, senang badminton, dan ikut klub gitu kan. Nah, anak yang Hmm, gede saya ini, yang si Alif ini nih, Coach. Jadi hmm. begitu dia waktu mau lulus SD, dia ngomong sendiri tuh ke mamanya. Dia bilang, "Ah, Ah, masuk sekolah Ragunan aja." Dia bilang gitu kan. Masalah mau main badminton aja, dia bilang gitu kan. oh isi. Dalam hati Ngikut saya nih kok bapaknya kayak nih. seperti ngalamin kayak Kayak bapaknya ya. ngalamin kayak saya waktu kecil Ah, dulu di rawat gitu kan. aduh. Waktu itu saya juga bilang sama anak saya, masalah kamu kalau sekolah di Ragunan, saya bilang itu artinya sekolah udah nomor 2 loh. Nomor 1 pasti Ah, prestasi badminton kamu yang mesti dikejar gitu loh. iya Ya benar mah benar mau, benar. dia bilang itu nggak apa-apa main badminton aja, dia bilang gitu kan. Waduh, nurun Nah, ya. dalam hati saya mah ngalamin juga. Ngalamin juga. Itu tuh waktu dulu ngomong kayak gitu, orang tua reaksinya gimana tuh waktu itu? Orang tua saya kaget, Coach. Waktu dulu itu kaget karena dia tuh merasa saya tuh lumayan lah gitu loh, Coach, Ah, untuk ah, pendidikan ah. akademiknya gitu kan. Karena mama saya kalau sekolah itu kan bangga gitu loh, Coach. Terima Ah, rapot iya tuh, benar benar wah benar. ranking Iya, 1 lah, ranking ranking 2 satu. gitu Ah, kan. ah, ah. Nah ini mau jadi Saya tetap atlet disuruh badminton sekolah itu. sebenarnya. Ah, Oh, ah, oh, tapi saya tetap milihnya, saya pindah kan dari situ saya pindah ke besar itu kan ah, malah ah. dibilang tuh jadi istilahnya nggak sekolah gitu loh lagi SMA-nya itu. Tapi Tapi tetap mama saya sekolah sih atlet itu sukses sekolah kan juga. sebenarnya kan? Yang di Ragunan Saya itu tetap sekolah tapi sekolah. prioritas, Coach. Oh gitu, Sekolahnya ya ya. prioritas, jadi cuma setengah hari gitu kan, Oke, gitu. jadi fokus ya untuk Jadi latihan badminton terus ya. fokus latihan lebih ke badminton, dan di masa taruna itu kan di umur 17-an itu tuh prestasi saya Hmm. di junior itu emang lumayan. Saya Oke, kuasain lah untuk tingkat nasional gitu loh, Coach. Main keren keren double. keren 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 keren. Berarti itu orang tua tuh luar biasa ya. Dia kalau misalkan nggak semua orang tua seperti ini ya sebenarnya ya, yang kita alamin kan di Nggak semua dunia. orang tua, Coach. Karena kalau Iya, tantangan olahraga sama akademik itu tuh justru di situ, Coach. Banyak kan tuh orang tua lebih pilih untuk ke pendidikan akademiknya si anak gitu loh, Coach. nah iya Bandingin benar. untuk jadi olahragawan. Olahragawan. Padahal potensinya udah kelihatan gitu ya. Tapi ternyata kalau sekarang kan jadi olahragawan itu malah lebih apa ya? Iya, Iya. Dan nggak main-main kan ketika ketika orang tua itu dia pasti mengizinkan itu, dia melihat potensi anaknya kan. Kalau potensi anaknya iya sih, mendukung, Coach. Masih. iya. Dan kalau kalau menurut saya sih ini luar biasa. Orang tuanya Mas Wahyu di saat itu belum pernah ngalamin kan, di keluarga juga belum ada yang jadi atlet kali ya. Baru Mas Wahyu aja kan. Belum ada, Coach. Belum ada. Nah itu gimana tuh sampai Belum ada tuh mengizinkan yang itu, gimana ceritanya tuh? ya akhirnya mama saya itu maksudnya ya udah dah kalau itu pilihan kamu, dia bilang gitu kan. Wah Kan keren. cuman satunya lagi tuh mama saya tuh senangnya itu kan kalau ke dunia olahraga itu kan si anak itu kan jiwanya jadi lebih sportif gitu loh, Coach. Oh iya iya. Jadi banyak manfaatnya yang dilihat ya. Iya, jadi kalau secara umumnya itu kan oh lebih positif, terus pergaulannya itu juga lebih positif gitu kan. Coach. Kita kan kalau sama atlet kan apa ya pasti kan selalu lebih jaga gitu, dan fokusnya juga kan karena emang saya ngomong saya mau jadi juara gitu kan. Artinya kan Hmm. tujuannya kan jelas gitu loh, Coach. Oh iya. Benar 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 Gitu. benar. Keren keren. Dan memang pada Oh, waktu itu saya juga jadi memang apa ya kan awalnya kan kita ngontrak tuh, Coach, sama teman-teman, Coach. Dan ah, latihan kan full itu seminggu itu kan libur cuma Sabtu sore sampai Minggu sore kan liburnya kan. Nah jadi ya. emang saya itu emang nggak kemana-mana. Jadi begitu habis selesai latihan gitu Sabtu sore itu Sabtu siang itu saya langsung pulang ke rumah, dan di rumah udah cuma istirahat aja gitu nemenin orang tua kan. Oke. Gitu sih. Jadi Keren 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 keren. memang maksudnya kita kan udah capek gitu kan, Coach ya. Jadi buat Nah, gaul yang kemana-mana itu tuh udah males gitu loh, Coach. jadi Pokoknya ada iya waktu benar luang benar tuh udah benar benar. isinya istirahat gitu. Keren keren keren. Gitu. Oke. Jadi kalau saya simpulin ya, jadi tadi dari mulai awal ternyata yang dibutuhkan itu pertama pikiran positif ya, Mas Wahyu ya. Pikiran positif Pikiran dari positif, ah, yaitu dari mau jadi juara gitu kan. iya, dari si Goalnya kan itu. orangnya maupun orang tuanya ya. Orang tuanya juga harus Iya, berpikir positif dengan apa yang dipilih oleh anaknya, mungkin ya seperti itu ya Mas Wahyu ya. iya betul tuh. Itu Yang udah kedua,
paling awal Ah, sekali itu. yang kedua harus bisa melihat potensi anak sebenarnya dan meyakini potensi itu dipunyai si anak sebenarnya ya. Iya, artinya kita lebih percayalah sama anak gitu, Coach. Iya, Seperti padahal itu yakin jalan lah gitu hidup loh kan. sama Ketika dia memilih itu kan itu mau nggak mau kehidupan dia akan terbawa di situ kan. iya, Keren, artinya kan keren, keren. kita juga tahu kan lingkungannya kan gitu kan, Hmm. gitu, Coach. Terus kalau saya simpulkan lagi tadi berarti dibutuhkan keyakinan oleh si anak itu ya. Dalam hal ini kan Mas Wahyu tadi visualisasi gitu ya, membayangkan, Iya, meyakini, punya visi ke depan gitu ya. punya visi. Nah, visi itu yang Jadi membawa kita Mas Wahyu. kalau sebagai orang tua juga, ya kita kalau sebagai orang tua, jadi begitu anak punya pilihan seperti itu, ya karena kebetulan anak saya juga milihnya jalur yang sama, dan saya ada pengalaman di situ, jadi saya sering juga tuh komunikasi sama anak saya tuh, Oke, istilahnya ya cerita-cerita gitu. Nah kalau dulu itu, kalau mama saya itu, saya sering diajak ikut nonton pertandingan tuh, pertandingan internasional oke, di Istora. keren, Jadi keren, dulu tuh keren. saya ingat banget tuh tahun 85, tahun 86 itu diajak nonton Thomas Cup di Istora kan, gitu loh. Ah, oh jadi kayak gitu Mama ternyata saya tuh dibentuk lebih ke ya. situ. Jadi kan saya tuh lebih iya lebih banyak ngeliat kan itu coach. Oh jadi pemain nasional tuh Iya, enak kayak gini ya ditonton orang keren, banyak keren. ini sebenarnya itu sih yang jadi satu motivasi juga gitu loh. Motivasi ya. Jadi memperlihatkan Iya, ya itulah tugas orang tua sebenarnya memperlihatkan profesi-profesi, talent-talent yang bisa kita tiru sebenarnya ya, seperti itu ya. Dan kebetulan yang dilihat waktu itu di iya. Jadi Istora itu yang misalnya menarik ya. Hmm. misalnya mama saya lagi itu bilang ini loh kamu kalau nanti jadi serius jadi juara tuh kamu bakal seperti kayak gini loh kayak gini gitu loh coach. Anak-anak Keren, saya kan keren, bicara keren, kayak keren, gitu kan keren. coach. Jadi kasih motivasi juga ya orang tua luar biasa. Iya, Oke, nah ini menarik nih. Ini kan anak juga berarti kan mengalami hal yang sama. Jadi tiba-tiba dulu Mas Wahyu melakukan apa, pengen masuk ke dunia badminton itu kan nggak ada contoh kan sebenarnya, lebih melihat ke kondisi di lapangan yang waktu itu bukan keluarga, bukan siapa-siapa gitu ya, atlet yang beneran atlet ya. Nah ini anaknya Mas iya, Wahyu ini nyontoh bapaknya mungkin ya, melihat bapak dan ibunya gitu ya. Bisa sampai tertarik itu gimana iya ceritanya sih dua orang sebenarnya? tuanya. Hmm. Ya sebenarnya kan gini Kut, jadi kalau dulu kan karena anak saya itu kan sering dibawa ke lapangan gitu Kut, saya Hmm. main, anak-anak istri saya tuh ikut gitu loh Kut. Begitu juga Hmm. kadang-kadang istri juga kan ikut main juga kan, mau nggak mau kan Iya, anak kan juga main kan. benar, Jadi benar, kan benar. setelah saya belajar hipnosis itu kan Kut, kan sebenarnya Ah, kan anak itu kan usia di bawah 7 tahun itu kan kosong gitu coach, itu kan sebenarnya kan kayak dia nge-trans juga gitu kan coach. Jadi apa yang dia lihat itu ya. kan bakal ketanam di pikiran bawah sadar kan coach. Karena Benar nggak akan coach? mudah masuk ya ke dalam pikiran bawah sadar. Benar, benar, benar. Iya, nah jadi kalau saya rasa sih ya memang seperti itu gitu. Jadi anak saya tuh karena sering lihat saya main dan dia juga kan lihat juga kan saya main tuh seperti kayak gimana, yang misalkan mainnya bisa sampai seru lah, sampai Seru saya ya, bisa menang apa menyenangkan ya. gimana gitu kan. Nah, jadi oh, si anak itu ketanam lah gitu loh istilahnya kan, dan dia terus dia minta ikut main latihan badminton juga di Oke. klub gitu. Nah sebenarnya ikut klub badminton itu juga ketemu teman-temannya juga kan seneng gitu kan coach. Keren, Jadi keren, keren. uh, kebentuk itu juga gitu. Nah, terus dari pas udah mulai gedean gitu kan, udah sekitar umur 9 tahun, 8 tahun, dia udah mau ikut kompetisi tuh coach, udah ikut pertandingan juga coach. Hmm. Nah dia suka nanya sama mamahnya, dia deket sama mamanya kan, sama mamanya, mama Hmm. juga cerita dulu tuh mama gini jadi juara tuh begini gitu kan. Nah, Hmm. jadi ya anak itu jadi inilah ikut niru lah salah gitu kan, karena Ya, niru sering ya. kali juga dia nanya ini kayak gini gimana sih gitu loh, gitu Oke, coach. keren, 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 keren. Jadi ternyata si orang tua ini bisa jadi 4 peran ya. Bisa jadi mentor buat anaknya gitu ya, yang ngajarin bakat-bakat apa yang ada di sekitarnya gitu ya, dan memberikan pengalaman gitu ya, yang pernah dialami gitu ya. Iya, Bisa jadi coach juga, betul coach. ngelatih langsung, ngasih tasking ya, sambil latihan tadi Iya bikin betul, seru gitu kan. Bener-bener ya. Bisa iya jadi coach. guru juga buat anak ya, dan bisa jadi juga Iya betul pembimbing coach. ya. Bisa jadi juga apa namanya, Iya, orang tua ya, ibaratnya yang pengasuhnya gitu ya. Keren, keren. Ternyata
fungsi orang tua Iya. itu nggak sesimpel itu ya untuk menjadikan anak juara. Tapi ini Mas Wahyu luar biasa punya 4 fungsi tadi benar-benar berjalan dengan baik gitu ya. Nah, ketika menjalankan ini kan pasti juga anak juga pernah mengalami bosan gitu ya. Tadinya kan yang namanya anaknya gampang berubah kali ya, nggak kayak kita mungkin yang nggak bisa menyamakan dengan diri kita atau orang tuanya gitu kan. Kalau kita memang udah Iya, di betul tuh. bulu tangkis terus gitu kan. Kalau anak mungkin ada kadang-kadang ada berubahnya atau dia mengalami masa bosan. Itu gimana sih menguatkan mental si anak supaya nggak bosan gitu atau nggak apa namanya nggak jenuh gitu? Jadi sih, ya emang sih anak saya tuh ngalamin lah, apalagi sekarang anak saya kan di asrama kan. Di asrama Mm-mm. itu kan seringnya kan ya berputarnya kan di itu aja kan dunianya. Nah, dia tuh sering ngerasa ngalamin bosan itu pada saat tuh biasanya tuh kalau kalah gitu loh, Coach. Tandingan dia kalah Oh, gitu. Kalau pas lagi juara, dia pasti tambah semangat tambah biasanya gitu semangat. kan. Iya iya kalau orang juga begitu sih ya. Nah, makanya pada saat kalah itu pasti saya sering deh maju pertama kali lah setelah maksudnya dia dapat arahan dari pelatih. Kadang itu kan Mm-mm. pelatih kan dia kan nggak sedetail kita lah tahu karakter anak kita kan coach gitu kan coach. Mm. Benar benar benar. Nah, jadi pada saat dia pulang atau apa atau dia telepon gitu kan pas saat kalah gitu terus setelah dia dapat arahan dari pelatihnya itu dia suka cerita juga coach. Nah, sebenarnya satu Mm-mm. lagi tuh peran peran kita coach, sebagai orang tua coach, sebagai teman coach. Oh iya betul Kadang betul gitu betul coach. benar benar Jadi benar nggak cuma sahabat itu ya. aja. Oh, yang paling ngerti anak Iya, kita jadi itu saya sebenarnya kalau kita kalau gitu ya. iya, jadi pada saat anak saya cerita itu, kadang juga saya juga yang mulai nanya juga, gimana kalau bisa ini gitu kan. Nah, Hmm. kita dengerin dulu tuh coach ceritanya coach gitu loh. Kita dengerin dulu sampai selesai gitu kan. Ya terkadang adalah yang di inilah yang dirasain anak-anak kita gitu kan. Dia seperti misalkan anak saya kemarin kan main double kan, yang Hmm. ngalahin partner lah, apalah gitu. Tapi akhirnya ya udahlah saya biarin dulu sih. Baru Hmm. kita kasih masukan gitu loh. Kalau udah keluar Oke. semua, mau kita masukkan bahwasanya ya pada saat kita main double kita tuh juga harus bisa memahamin karakter partner. Pada saat misalkan kita kalah, kita tuh juga mesti tahu lah kalah kita tuh apa. Nanti misalnya nanti diperbaikin gitu loh. Nah, nanti kalau misalkan masalah biasanya tuh kebanyakan tuh seringnya tuh seperti kayak apa ya? Nyalain keadaan lah gitu loh. Yang Oh lapangan iya, lah, iya, kayak iya lapangannya lah, gimana. Ini kan orang nah, temennya lah gitu ya. oh, Aha. ya, nah itu kita juga kasih masukan bahwasannya kalau kita nggak bisa nyalain keadaan, artinya kita mesti bisa nguasain keadaan. Oke. Kenapa gitu? Karena musuh kita juga sama-sama ini coach sama-sama main di tempat yang sama kan gitu coach. Betul, Kalau betul, ada betul, angin betul. ya sama-sama ada angin. Oh Korek iya, kenceng betul, ya betul. sama-sama ada korek kenceng. Nah itu yang Ah, makanya kita pahamin bahwasannya tuh kita tuh mesti punya kecerdasan tuh di dalam lapangan maupun di luar lapangan keren, gitu. keren, keren, keren. Ini kalau Semua kalau kalau diawalin tuh orang udah tua, dari kalau orang tua kayak begini nih seneng nih anaknya ya. Luar biasa ini. ya, ya ini sih lebih belajar lah kita coach ya kan dari pelajaran pengalaman kita dulu kan dan maksudnya Mm-mm. ya kita pasti ngalamin lah coach sebagai atlet itu pasti ngalamin lah saat kita menang saat kita kalah kan kita pasti ngalamin kan coach gitu kan nggak semua juga nah pada saat kalah itu tuh anak tuh biasanya tuh ngerasa tuh rasanya tuh bosen dan maksudnya kok seperti kayak latihan tuh nggak ada artinya gitu kan karena yang Mm-mm. tadi saya cerita itu kan karena nyalain keadaan gitu kan saya bilang nggak seperti kayak gitu semua tuh tetap ada artinya cuma tinggal bosan tuh wajar lah tinggal nanti kamu balikin aja lagi tujuan awal kamu apa untuk main badminton ya kan Mm-mm. nah terus kalau kita ngomong bosan jadiin itu sebagai satu kebutuhan karena kalau kita bicara Mm. saya ibaratnya itu seperti kayak kita makan lah sehari-hari gitu kan Ah. kamu makan sehari 3 kali apa itu mah kamu nggak bosan Oh pasti iya kan benar akan benar bosan benar benar kan benar. kan karena kita butuh kan berarti kita tetap makan coach kalau Betul tinggal betul betul masalah betul ngomong betul. bosan kan tinggal variasinya yang dirubah Keren kan coach keren 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 keren. Iya 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 iya. kalau kita misalkan ngomong kita makan uh, nasi nih nasi kan bicara kan karbohidrat kita bosan Iya. gitu loh misalnya gitu kan Iya kita tiap hari cari yang juga lain makan lah nasi kita terus ya. makan kentang iya Ah. kan gitu coach kalau kamu bosan kamu Iya. pasti bakal bosan Wah benar 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 makanya benar kan benar. tinggal masalah variasinya misalkan kamu bosan sama latihan fisik misalkan gitu kan oh latihan fisik apa sih pak itu lah kadang-kadang latihan fisik cuma lari-lari doang ya udah kamu bisa main sepeda latihan fisik kan gitu kan jadi fisik Ah, juga itu keren kan keren coach keren. Iya iya betul betul. Jadi cari kan variasinya kita ya. suka kasih masukan gitu sih sama dia Ah.
Bosan Oke, itu keren. wajar, saya bilang gitu. Tapi kalau memang kita itu jadiin satu, segala apa yang kita lakuin itu jadi satu kebutuhan, mau nggak mau kan kita tetap harus lahap kan, gitu loh, Coach. Benar, Betul nggak, benar, Coach? benar. Benar, benar. Nah, itu yang saya bilang sama anak saya. Jadi jadiin Oke. segala sesuatu segala apa yang kamu proses ini jadi satu kebutuhan buat kamu, saya Kebutuhan bilang ya. gitu. Oke, keren, Iya. keren, 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 keren. Itu juga pikiran Nah, positif dari itu semua sebenarnya kan ya. Heeh. itu kan kekuatan pikiran positif di situ, Coach. Iya, benar, benar, benar. Ini sesuai banget ini yang Ya kita kan? bahas nih ya. Dan itu dari pikiran positif itu yang bakal jadi membentuk mental kita kan, Coach. Artinya itu Benar, kita benar. tetap maju terus gitu loh, apapun keadaannya gitu loh, Coach. Saya tanamin sama Hmm. anak saya gitu, kamu mesti fight terus sampai kamu maksimal dapatnya di mana. Apa tuh maksudnya eh, berharap kamu juara, tapi kan semua pasti ada inilah, Coach, ada limitnya sendiri-sendiri gitu kan. Nah, Oh kamu iya, benar. lewatin tuh limit kamu tuh dengan berbagai cara lah misalnya gitu kan. Keren, 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 keren. Jadi bisa jadi motivator juga ya, selain Oke. sahabat, teman, motivator juga gitu ya buat anak ya. Keren, keren banget ini Mas Wahyu nih. Oke, ini juga waktu yang membatasi kita gitu ya Mas Wahyu ya. Boleh nggak kalau Betul. disimpulkan nih ya, dijadikan satu tips, karena kan nggak semua orang juga bakat anaknya itu sesuai dengan bakat orang tuanya gitu ya, sama gitu ya. Kayak Mas Wahyu kan jadi atlet, anaknya juga jadi atlet gitu. Tapi kan nggak semua seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita rangkum jadi beberapa tips gitu ya, buat yang bisa diterapin sama rekan-rekan yang anaknya ternyata kayak ibunya Mas Wahyu tadi, anaknya pengen jadi atlet, tapi sebenarnya orang tua pengennya begini gitu ya. Nah, tips itu apa sih supaya kita lebih percaya sama anak dan bisa mengembangkan bakat anak gitu ya, dan membentuk mental juara pada anak? Boleh ya Mas Wahyu ceritakan kira-kira seperti apa ya? Gitu. Ya, jadi kesimpulannya sih kita kalau sebagai orang tua ya pertama kita mesti support lah anak kita lah. Apapun yang anak kita mau itu kita support dulu. Oke. Artinya kita iyain dulu lah gitu kan. Yang Mm-mm. kedua, kita perjelas tujuan si anak itu gitu loh. Kalau memang maksudnya tujuannya bagus dan positif, cemplungin aja kalau menurut saya gitu loh. Dan Oke. yakinin bahwasannya itu emang jadi anaknya. Karena begitu anak kita dapat support, dia akan ngejalanin itu enjoy gitu, Coach. Kalau Keren, menurut keren, saya sih keren. gitu. Jangan Dibandingin mengeluarkan kita potensinya ya. maksudnya kita larang. Nah, Kalau kita benar. larang kan nanti dia setengah hati begitu gagal, dia nyalain Nyalahin. kita kan gitu, Coach. Betul, 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 Iya betul. kan? Nah, jadi kalau saya nyaranin buat kita sebagai orang tua, kita dukung penuh lah anak kita dan kita jagain istilahnya gitu loh. Segala Keren, sesuatunya keren, gitu loh. keren. Artinya kan kita lihat lingkungannya yang dia pilih itu apa, ya kan? Mm-mm. Ya kan kalau memang lingkungan yang maksudnya kira-kira seperti kita main-main di pinggir kolam yang bisa bakal kecebur di hal negatif, nah itu kan Nah, kita bisa kasih pengertian dulu kan gitu kan, jadi Coach. filter Tapi ya, kalau kita dia saya filter. ngelihat, iya, kita filter aja gitu kan. Mm-mm. Itu sih, Coach. Jadi intinya tuh kita support lah anak kita selama memang dia tujuannya jelas dan memang lingkungannya positif, support habis Oke, lah, ceburin aja, nggak apa-apa kalau menurut saya. keren, 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 keren. Itu sih, Coach. Nah, untuk melatih mental juaranya, kira-kira tipsnya apa nih buat anak kan, buat orang tua dan anak kan, karena kadang-kadang muntah anaknya bosen, atau orang tua yang melihat ini kok kayaknya anak saya milih ini tapi bukan jalannya sih, nggak juara-juara, nggak dapat prestasi gitu. Nah, kira-kira tipsnya apa nih dari Mas Wahyu? Ya, jadi kalau untuk jadi apa ya dapetin mental juara itu yang pertama tuh kita pertama satu tujuannya jelas, kedua kita jalanin prosesnya, yang ketiga kita harus disiplin gitu loh, Coach. Nah, dari Hmm. tiga hal ini kita jalanin, nah itu nanti akan kebentuk itu karakter si anak itu loh. Hmm. Kalau Dan tadi itu yang dia visualisasi itu bakal tambahan fight ya, terus gitu loh, Coach. Maju terus gitu loh, maju selama terus. tujuannya jelas. Dan kita kan ngingetnya juga lebih enak gitu, Coach. Oh iya, benar, 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 benar. Ya, Kalau udah, visualisasi itu kan biasanya setelah kita punya tujuan yang jelas, dan si anak ini yang bakal timbul gitu loh, Coach. Karena kan dia oke. juga kan biasanya kalau kita punya tujuan jelas, dan dia tuh pasti ada misalnya figurnya dia lah yang dia contoh gitu loh, Coach. Bisa Jadi jadi dia orang tuanya kelihatan. atau bisa jadi pemain, kalau misalkan dari pemain idolanya gitu kan, Coach. Oke. Jadi intinya pembayangan target Nah, itu ya, kan itu penting masing-masing ya. balik ke profesinya Hmm. penting itu. Artinya kan
dia tuh kadang milih tujuannya itu karena dia ngelihat hal yang baiknya apa kan gitu Coach, dan dari siapa Oke, kan gitu Coach. benar 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 Nah benar itu yang benar. biasanya bakal dimodel sama anak kita gitu loh. Kita tuh yang Oke. tinggal ngejagain sih sebenarnya ya gitu loh. Mm-mm. Dan dari itu semua, dari proses itu semua lah yang akan membentuk karakter tuh mental juara gitu Coach. Ah, Apapun keren bidangnya keren. ya, misalnya gitu kan Coach. Ya, yang penting udah punya tujuan ya. Yang penting pertama punya tujuan dulu, terus dia mau mencapai itu, nanti dia akan timbul jiwa ingin melatih terus untuk memberikan potensi yang terbesarnya kali ya. Arahnya ke situ ya. Iya, iya. Nah, dalam Kalau proses hal-hal bosan itu sih biasa lah, tinggal nanti kita tuh iya yang iya. inilah. Dalam prosesnya itu kan tadi ada bosan, ada suntuk, ada malas atau tiba-tiba dia pengen berubah. Wah, ini kayaknya bukan cita-cita saya nih. Nah, itu meyakinkan kembali untuk kembali ke jalurnya, tipsnya apa nih? Ya tipsnya yang pertama kali itu kalau untuk ada perubahan di tengah jalan, sama sih Coach, saya juga ngalamin sih Coach, gini apalagi masa pandemi gini kan. Ini Hmm, emang krusial banget nih keadaan ini nih. Jadi anak saya sempat kemarin tuh dia ada minta, misalnya kan kemarin kan udah lulus SMA kan, dia mau kuliah gitu kan. Tadinya dia minta, hmm, oh udahlah mau ke pilot aja gini ini gitu kan, atau mau kuliah hmm, ini. Nah itu tipsnya sih kalau saya bilang sama anak saya, kamu ingat-ingat dulu deh tujuan kamu pertama kali mutusin badminton untuk apa gitu kan. Nah sekarang oke. kalau kamu seperti kayak gini, mau misalkan mau jadi pilot, sekarang lihat deh keadaan sekarang kayak gini, nggak ada kerjaan aja kan, pilot aja sekarang banyak yang nganggur lagi kemarin kita kan gitu kan. Ya, jadi Kan? ngajak berdiskusi Nah, berpikir jadi bersama ya. Hmm. iya, jadi kalau untuk tips kita sebagai orang tua, kalau begitu anak kita yang maksudnya mau lewatin dari jalurnya yang awal itu, dari tujuannya itu, kita koreksi aja pertama kali itu apa penyebabnya gitu loh. Biasanya itu Hmm. ya karena ada gangguan tuh dari lingkungan lain gitu loh, Kut. Mungkin dia Oke. ngeliat teman-temannya gitu kan. Hmm, hmm, Dan hmm, nanti hmm. itu kita coba balikin lagi tujuannya gitu loh. Oke. Ingat lagi, kita revert lagi anak kita mau segala ya kan udah separuh jalan atau bahkan lebih dari separuh jalan nih tinggal sedikit lagi gitu kan Udah sayang banget ya. dimaksimalin gitu udah sayang banget Oke. gitu kan. Keren, keren, keren. Oh, berarti nanti kalau ketika anak itu, eh, tapi kemungkinan mungkin ada ya, karena yang saya alami gitu Ada di Put. di masyarakat sendiri banyak sekali yang gitu, ketika dia udah masuk ke jalan tertentu, tiba-tiba ada titik balik di mana dia merasa ini bukan jalan saya gitu. Akhirnya dia kembali ke jalan yang lain gitu, atau diarahkan orang tuanya kemana, dia akhirnya ngikut-ngikut aja gitu. Nah, ini sebenarnya di fenomena dalam bulu tangkis ada nggak sih yang seperti ini atau di dalam atlet gitu ya, yang uh, yang rata-rata kompetisi jiwa kompetisinya kan tinggi ya. Itu kira-kira seperti apa sih? Ada nggak sih yang seperti ini? Ada Kut, dan memang itu pasti banyak ngalamin lah, banyak orang tua juga temennya anak saya itu orang tuanya kan kita saling kenal nih. Nah itu juga Hmm. sering juga cara soal kayak gini nih sama saya gitu loh. Jadi saya bilang sama tipsnya sih saya bilang sih intinya pertama balikin dulu tujuannya ke tujuan awal ya kan. Yang kedua Hmm. itu maksudnya kita pakai time limit aja Kut. Kan kalau Hmm. kita ngomong atlet kan pasti kan ada golden age-nya kan Kut. Jadi gitu ada Oke. masa emas kita kan. Dan kita Ya. tuh tahu lah di usia segini si anak ini mesti bisa mencapai prestasi ini. Di Oke. usia segini mesti dapat mencapai seperti ini. Seperti kayak sekarang kalau misalkan contoh gampangnya biasanya itu setelah junior itu anak itu mesti masuk pelatnas gitu loh Kut. Oke. Di Jadi pelatnas ada ini kan tahapannya ya. nanti yang jadi kesempatannya kan lebih berkembang gitu loh Kut. Ya kan Ah, dia bisa main turnamen kecil dulu. Nah nanti di usia gini biasanya dia di turnamen kecil ini bisa jadi juara. Terus naik di turnamen sedang gitu kan. Terus hmm. sampai ke turnamen besarnya kan gitu kan. Nah pada saat kita tuh mesti punya ada patokannya Kut sebagai orang tua dan juga si anak juga. Oh pada usia 20 tahun misalkan gitu anak belum masuk pelatnas terus mungkin belum mencapai satu prestasi yang bagus gitu kan yang mestinya Hmm. ya anak lain tuh di usia ini tuh dapat prestasi yang bagus itu kan. Nah Hmm. itu udah mulai deh ada persiapan lah gitu loh Put. Evaluasi ya dari orang tua Udah ya ada berarti ya. persiapan mungkin Hmm. ada evaluasi kita ajak ngobrol anak kita kalau emang anak kita masih mau biarin dulu kasih fight terus ya kan. Oke. Oh udah maksudnya
udah mau berubah haluan, ya mulai dari situ kita mulai rintis gitu, Coach. Oke, tapi tetap Kalau ya pengalaman saya di atlet tuh seperti itu, Coach. keren, keren, keren. Oke, terima kasih nih Mas Wahyu atas waktunya. Ini luar biasa ilmunya, dalam banget gitu ya. Jadi dari kekuatan positif orang tua dan anak itu bisa melahirkan juara-juara yang ada di Indonesia ini gitu ya. Keren, keren, keren. Nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol lagi soal filosofi badminton ya, Mas Wahyu ya. Mas Wahyu juga ini penulis buku juga ternyata ya, sekarang ya udah Dapat. mau terbit bukunya ya. Boleh dilihatin Mas Wahyu, ada bukunya tadi? Oke. Oh, ini nih Coach, ini aja sih buat lebih apa ya, ada legacy lah gitu loh. Jadi ada Oke. kenang-kenangan lah. Ngumpulin Ih, pengalaman lah, keren, Coach. keren, 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 keren. Dituangin kalau Tepuk tulisan. tangan dong. Kan buat bikin buku itu Biar nggak mudah bermanfaat loh. buat banyak orang. Benar-benar bikin buku itu nggak mudah gitu. Ini luar biasa. Oke, nanti kita bertemu lagi di perbincangan selanjutnya gitu ya. Nah, hari ini luar biasa. Terima kasih Mas Wahyu atas waktunya. Jadi intinya adalah bagaimana membentuk mental juara. Yang pertama dimiliki harus ada pikiran positif dari orang tua dan anak gitu ya. Dan harus punya visi yang jelas, tujuannya jelas, bagaimana apa yang ingin dicapai, bahkan hingga dewasa kira-kira cita-citanya mau jadi apa, dan latihan terus ya. Seperti itu ya Mas Wahyu ya. Juga Iya, Coach. Betul. harus diberi kepercayaan, disupport dari orang tua, harus memberikan support, melihat potensinya dan tahu batasannya seperti apa, kemampuan anak kita, dilihat anak kita di usia tertentu batasannya seperti apa, dan kita bantu dia untuk mengeluarkan potensi yang terbesarnya seperti itu. Nah, itu luar biasa sekali materi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Saya Richard Afandi dari perbincangan ini, semoga bisa membawa manfaat buat rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke. Udah ikut, gimana ikut? Oke, kita stop dulu ya. Sebentar.